tajuk pelajaran kita pada malam ini ialah seorang nenek usia 86 tahun yang mengikuti maraton sebanyak 64 kali. Wah, luar biasa. Luar biasa ini. Belum pernah saya dengar, ataupun belum ada pernah saya dengar di tempat kita lah, ada orang 86 tahun yang masih boleh mengikuti ini maraton. Jadi kita punya semboyan di sini sepanjang 3 malam ini ialah menjadi sehat dan bahagia sekarang dan selama-lamanya. Siapa tidak mau sehat kan? Kalau mau sehat 1-2 kali saja, lepas itu sakit lagi, itu bukan selama-lamanya. Dan ayat tema, inilah ayat tema kita sepanjang 3 malam yang kita boleh baca di dalam 3 Yohanes 2 ayat 2. Saya baca di sini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik sahaja. Senang dimengertikan. Nampaknya itu PowerPoint belum, dengan tidak bicara. Siapa yang saya bertanya dengan, mungkin yang tua-tua pun boleh jawab juga. Siapa yang tahu apa maksud ini maraton? Wah, betul. Maraton itu adalah berlari dalam jarak yang jauh. Saya ingat waktu sekolah dulu, yang pernah saya ikut lah dulu waktu sekolah adalah merentas desa. Apa beda merentas desa dengan maraton? Jadi itu jarak kan? Siapa yang tahu di sini berapa jarak sebenarnya yang paling standar lah tentang apa ini yang boleh kita gelar sebagai maraton? Berapa kilometer? Siapa yang tahu? Berapa kilometerkah maraton ini? Di sini dikatakan maraton 42 kilometer. Wah. Kalau dari sini pergi Tuaran, saya agak 21 kilometer one way. Kalau pergi balik sudah 42, ya lebih kurang lah kan. Kita dari Pandan lari sejak pergi Tuaran, pusing di Tuaran, sampai balik di sini 42 km. Boleh sudah, boleh ikut maraton sudah, itu qualify sudah untuk maraton. Jadi saya bertanya lagi, siapa di antara kita di sini yang pernah mengikuti ini maraton? Hai, wah, ada satu di sana. Puji Tuhan. Jangan tengok. Adakah lelaki yang pernah mengikuti maraton? Oh, tiada kan? Saya tidak. Saya ada dulu waktu masih slim, waktu sekolah. Nah, mari kita lihat seorang yang sudah usia di 80 tahun. Veteran lagi kayak itu, 80 tahun. Di sini dikatakan kalau usia yang di atas 80 tahun, dia disebut sebagai octogenarian. Octogenarian. Susah mau sebut tuh. Belum pernah jumpa ini perkataan, sebab saya belum sampai lagi usia 80 tahun. Siapa yang 80 tahun di sini? Belum ada kan? Orang ini walaupun dalam usia 80 tahun dia sudah mengikuti
lomba maraton sebanyak 64 kali. Ini kisah mengenai seorang yang bernama Mavis. Nah, Mavis Lindgren. Tapi dia punya kehidupan dari kecil. Ada susah sedikit mau cakap. Mari kita tengok dia punya kronologi kehidupan dia. Ketika Mavis berusia 2 tahun, dia diserang batuk yang kronik. Dan di usia pra-remaja ini macam mana? Dia juga mengidap TB. Siapa tahu TB? Bukan TB di sana. Siapa yang pernah kena TB di sini? TB lagi ada, dia pun tidak. Saya tidak pernah juga, palis. Bapak saya pernah. Bukan sedap itu, pada kurus. Tapi kalau kena rawat awal, ada harapan untuk sembuh juga. Sudahlah dia diserang batuk kronik, dia kena TB lagi. Dan apabila dia pergi alam dewasa, dia didapati mengidap pneumonia. Siapa tahu ini? Yaitu radang paru-paru sebanyak 5 kali. Wah, terus kan? Dan selain dari itu, dia juga mempunyai radang sendi yang mengakibatkan membengkokkan jari-jarinya, dikatakan di sini. Dan tambahan lagi, dia punya BMI, dia mempunyai kelebihan berat sebanyak 9 kg. Dia oke lagi 9 kg sejak lebih. Kalau yang bercakap nih mau 30 lebih kg lebih. Macam mana mau kasih hilang tuh 30 kg dengan begitu cepat? Dan wanita ini juga mempunyai ketinggian 160 cm. Tinggi kan ke 160 cm. Agak-agak kan kalau orang putih. Lebih kurang tinggi sedikit dari saya, sebab saya 157 kali 58 cm. Nah, tinggi sedikit dari saya. Dan jantung dia pun dikatakan dalam pelajaran ini sangat lemah. Wah. Jadi apa terjadi? Ya, mari kita teruskan. Tetapi ketika dia berusia 62 tahun, Mavis mendengarkan satu seminar oleh Dr. Charles Thomas dari Loma Linda University tentang manfaat berjalan kaki. Wah, ada pula manfaat untuk berjalan kaki ya. Dan ini yang menarik hati tentang yang Mavis dengar. Lalu dia mencoba program jalan kaki. Dan tahu apa? Kesehatannya terbalik. Terbalik maksud dia tadi dikatakan buruk, oke, bertambah baik. Seiring dengan kekuatannya yang bertambah, dia mulai berjogging. Nah, bukan lagi jalan kaki, jogging sudah, jogging ini laju dari jalan kaki sudah. Dan dia begitu menyukainya, dia suka betul berjogging. Dan dalam waktu yang singkat, dia tidak lagi kelebihan berat badan. Pneumonia-nya pun sembuh. Detik jantung dia pun berubah dari 74 menjadi 54 seminit. Dan masalah jantungnya telah hilang. Mari kita highlight ini denyutan jantung 74 menjadi 54 seminit. Pada beberapa minggu yang lalu, bini saya dicek dia punya tekanan dan dia punya pulse
tinggal berapa itu, 49 kah? Dan saya bilang, wah ini kali lah ada masalah jantung kok ini, saya bilang. Tambah lagi dia stres. Enggak bang, saya bilang. Jadi rupanya 54 itu sehat itu. 54, 60 begitu. Lalu tengok keadaan, kalau panas kadang-kadang boleh pergi 100 juga. Kalau terlampau panas, tapi dalam keadaan yang kita diam-diam kita cek 50, 60, 70 kira oke lah. Oke, saya bukan dokter. Dan dokternya mengatakan dia memiliki kesehatan jantung setingkat jantung wanita usia 22 tahun. Wah. Bayangkanlah saudara dan saudari, umur 80 lebih, dia punya jantung, dia punya rhythm, dia setara dengan jantung yang baru berumur 22 tahun. Luar biasa. Dan pada usia 69 tahun, Mabis menyelesaikan lomba lari Pepsi sejauh 20 batu ataupun bersamaan dengan 32,187 km. Lalu dia naik level lagi. Dan pada usia 70 tahun, saya baca saja, kamu dengar saja. Siap ini kalau ada sini, tapi kamu dengar macam dengar radio, bukan TV. TV boleh nampak, tapi ini malam kamu dengar radio. TV lagi tiada, kamu dengar radio. Jangan tidur dulu. Oke, usia 70 tahun, Mabis sukses menyelesaikan lomba maraton untuk pertama kalinya. Dia mulai berlari. Dan ketika dia berusia 86 tahun, nenek ini menyelesaikan lomba maratonnya yang ke-64. Wah, hebatnya saudara-saudari. Kalau saya tidak mungkin lah, saya boleh walaupun baru belum sampai 60. Jauh. Pernah ditulis di dalam The New York Times, November 9 November 1993, baru-baru juga akan punya statement di sini. Jangan menengok ke belakang. Di usia senja, Mabis Lindgren 86 tahun mengejar Anda. Mabis terus berlari hingga usia 90 tahun. Adakah kamu tahu kita punya saudara-saudara di sini yang umur 90 tahun? Inilah umur si Mabis. Lebih dari 2 dekad dia melakukan 75 kali lari maraton. Sebuah kisah yang sangat menakjubkan, di mana disebut juga sebagai obat ajaib. Mengapa? Karena olahraga boleh membuat keajaiban. Mari kita lihat beberapa hal berikut. Kebaikan untuk berolahraga. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, olahraga menguatkan jantung dan menurunkan tekanan darah. Esok malam jangan kamu lepas peluang. Kita belajar tentang jantung. Yang kedua, olahraga menguatkan pembuluh darah dan menurunkan kadar kolesterol. Siapa yang kolesterol tinggi di sini? Bagus pergi berolahraga.
exercise boleh menurunkan kadar kolesterol original, tidak payah makan obat. Saya makan obat sudah, jadi kolesterol saya normal sebab makan obat. Dan yang ketiga, olahraga meningkatkan energi dan kekebalan sistem imun. Oh, betul juga kan. Beberapa hari yang lalu saya ada kerja, saya sedikit di rumah. Saya gausumin duduk bangku. Datang saya punya budak dari sekolah, saya suruh dia gaul untuk saya. Alasan saya coba kau kasih keluar palu supaya tinggal kita lagi belum kena jangkit ini selesma. Dokter bilang kalau kita kuat kasih keluar palu, kita punya sistem imun dalam badan kuat juga melawan penyakit. Saya bilang betul juga pula. Padahal yang saya cakap sama budak itu, saya ada kan di sini, saya tembirang situ. Tapi betul asik. Dicakapkan di sini olahraga juga betul gak usah itu. Tadi ketiga, keempat, olahraga membantu mencegah dan mengobati kencing manis tahap 2. Wah, palis tahap 2. Saya beberapa tahun yang lalu pra-diabetes muncul untuk mengawal makanan-makanan ini yang bergula. Kandungan gula dalam badan saya kembali normal dan tidak pernah makan obat. Mungkin lebih baik lagi kalau saya berolahraga kan. Kelima, olahraga melawan kegemukan dengan membakar kalori dan membantu kita mengatur berat badan. Dia sendiri saya gemuk saja, saya satu orang saya gemuk di sini, saya nampak, yang lain slim. Jadi saya tidak kasih hurai begitu. Nanti saya ikut dulu ini dia punya saranan mengurangkan kegemukan. Oke, noted. Keenam, olahraga juga menaikkan hormon endorfin yang secara kimia membuat perasaan gembira. Inilah hormon yang cantik. Inilah yang kami bincangkan dengan Pastor Wibes waktu di Silau-Silau. Untuk mendapatkan hormon ini kita perlu tidur awal. Dia otomatis masuk dalam, dia keluar dalam badan apabila kita awal tidur. Hormon endorfin. Yang ketiga, saya tidak akan menguraikan di sini, tapi olahraga mengurangkan itu. Yang ketujuh, olahraga secara kimia meningkatkan kegiatan dalam otak yang akan menajamkan pikiran. Siapa yang selalu gagal dalam pemeriksaan di sini? Bagus kamu olahraga supaya tajam punya otak. Bikin tajam otak, dia bilang. Beliau pun boleh juga ini. Sebab beliau pun perlu juga untuk kasih tajam otak. Terutama yang ikut panduan kesehatan, ada soalan saya dengar. Ada yang satu subjek, wah itulah saya tidak ikut tuh, saya malu. Sebab belum tahu cukup itu 2 jam kalau saya jawab satu subjek. Oke, yang ke-8, olahraga menangkal serangan penyakit Alzheimer ataupun apa macam mau sebut ini, nyanyuk. Maafkan kalau tidak simetris kan, katawa simetris nih kalau dengar. Jadi perkataan ini rumah sakit bah, Alzheimer. Nyanyuk ada 8 hal dan banyak lagi mungkin ini, tapi di sini ada 8 saja yang disebut dalam pelajaran kita pada malam ini. Manfaat berolahraga.
Saya rasa ini Tuan Andrew, dia aktif olahraga, dia diam-diam saja sebab dia nampak semakin muda, happy, biarpun banyak pergumulan macam saya. Oke. Di Taman Eden yang indah, Allah juga memberi program olahraga untuk Adam. Tahukah Anda apa itu? Dalam Kejadian 2:15 memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan. Pada beberapa sahabat yang lalu kita sudah tahu apa itu usaha, berusaha, mengusaha. Kerja itu kan, kalau tidak usaha tidak dapat. Jadi dia orang diamanahkan untuk mengusaha Taman Eden, dan di sana terdapat 3 jenis olahraga. Sadarkah atau tidak kita, tetapi di Taman Eden itu terdapat 3 jenis olahraga. Yang pertama, jenis pertama, peregangan meningkatkan kelunturan. Yang jenis kedua, latihan membangun kekuatan, meningkatkan kekuatan otot. Dan yang ketiga ialah olahraga aerobik, membangun ketahanan tubuh. Jadi antara 3 ini, kamu rasa yang mana paling berguna? Di sini dikatakan aerobik, yang ketiga. Mengapa? Mengapa pula aerobik? Oke. Olahraga aerobik, dia memberikan energi ke seluruh tubuh. Dia juga meningkatkan kapasiti oksigen dalam badan, dalam darah. Dia juga menguatkan jantung, dan dia juga melancarkan pembuluh darah. Inilah kelebihan aerobik. Apakah contoh? Mungkin ada di antara kita bertanya, apakah contoh aerobik? Kalau saya macam senam aerobik itu yang menarik-menarikan sambil music. Ya, betul. Dan antaranya berlari, aerobik juga. Ulangi lemah, harus limbata. Selain dari itu, berbasikal. Saya selalu nampak Tuan Joseph rajin main basikal, naik pukul sekejap saja dia pergi balik. Dia tahu sekarang masih on kan tuh. Saya ada basikal di rumah sebenarnya, tapi tidak pernah pakai. 2 kali saya pakai jatuh, terus tidak lagi saya malu. Orang nampak saya jatuh, nasib tiada sudah turun, mati sudah. Arwah Amir nampak saya jatuh. Dan selain dari itu, mendayung, aerobik juga pula mendayung. Mendaki gunung dan melompat, skating lainnya, melompat. Mendaki gunung. Siapa yang pernah naik Gunung Kinabalu? Angkat tangan. Hoi, kata kawan saya. Nasib saya tertinggi waktu saya masih slim, tahun 86 dan 87 kalau tidak silap. Tidak masalah naik turun, tapi sampai rumah baru rasa tidak boleh turun tangga, sakit itu kaki. Tapi nasib di rumah sudah. Oi, seronok. Nasib tertinggi. Kenapa nasib? Kalau sekarang tidak peluang, tidak way.
tiada jalan orang bilang. Nah, yang terbaik adalah di antara yang saya sebut tadi ialah jalan kaki. Jalan kaki ya. Jalan kaki adalah olahraga yang paling murah dan paling sedikit risiko untuk cedera. Betul juga kan? Paling-paling untungan nanti tembolok ya kaki. Nah, setelah berjalan kaki selama 40 tahun di dalam hidupnya, Kaleb, kamu tahu Kaleb kan? Cerita di dalam Alkitab. Kaleb pada saat itu berusia 85 tahun. Apakah kesaksian Kaleb yang boleh kita ambil? Kaleb mengatakan, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini, dan pada waktu ini aku masih sama kuat, sama seperti pada waktu aku disuruh. Wah, luar biasa si Kaleb. Dan seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah juga kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Luar biasa. Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk olahraga ini? Siapa yang tahu? Waktu yang direkomendasikan, dan memang bukan saya baca saja, dokter sendiri yang konseling dengan saya apabila saya balik-balikan hari P di Queen 2 dulu, satu ketika dulu, ialah 30 menit sehari, 5 hari dalam seminggu. Sesak itu 30 menit dalam sehari. Tapi yang mindahu itu terkecuali lah lebih daripada 30 menit saya rasa, terutama yang sana ada waktu. Nah, jika perlu, waktunya boleh dibagi dalam 2 atau 3 segmen. Olahraga biasa juga digabungkan dalam satu aktiviti harian. Ada beberapa saranan di sini. Daripada naik tangga bergerak, adalah lebih baik berjalan ikut tangga. Kalau kita pergi shopping mall di Mago, kalau dulu Center Point ada itu tangga, ikut jelajah kan, Kesyukan pula ikut sana, tidak pernah jalan kaki. Tapi kita disarankan adalah lebih baik untuk ikut tangga. Nah, yang kedua, pilih parking di tempat yang jauh daripada di tempat yang dekat. Kalau boleh saya ataupun siapa kita pakai sana bus stop Simpang Rasuna, pergi Sambayang, baru kita jalan kaki pergi sini. Lebih kurang begitulah RT dia. Tapi kalau boleh sampai itu, kita sampai itu, nah dekat pintu saya parking sana. Supaya tinggal insip saya sampai sudah baku. Nah, bangkit daripada bangku berapa kali dalam 1 jam? Dia boleh pulang lama-lama. Kalau lebih 1 jam, kita mesti perlu berdiri. Jangan paksa duduk. Berdiri dan berjalan-jalan. Selain dari itu, daripada naik kendaraan, lebih baik jalan kaki saja jika jarak dekat. Wah, semua pun memukul. Semua suruh jalan kaki. Selalu berolahraga adalah cabaran. Ya betul, cabaran. Cobalah seperti mendaki gunung. 2 orang murid berjalan kaki dari Yerusalem menuju Emmaus, dan jaraknya adalah 7 batu ataupun lebih kurang 11 km lebih.
Kemudian seorang mulai berjalan di samping mereka. Sioga, asal perimanan tutup nawan. Jadi kamu dengar ya, dekat sudah. Ini yang ke-70 lebih slide sudah. Dan apa yang saya cakap tadi, sampaikan dia. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka dalam Lukas 24 ayat 15. Jadi sekarang saat kita berjalan dengan Yesus, bersedia untuk berjalan bersama dengan kita, sama seperti Magis Lindgren. Jika saya melatih tubuh saya yang lemah, maka tubuh saya akan kuat. Dengan cara yang sama, jika kita melatih iman kita yang lemah, maka iman kita akan juga bertambah kuat. Tetapi apakah itu iman? Apakah itu iman? Jawaban dia terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Inilah iman. Saat ini ada satu tempat yang luas. Di situ ada cabaran untuk melatih iman. Ini dia iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang ada dalam kita. Saat ini ada satu tempat yang luas. Di situ ada cabaran untuk melatih iman. Apakah itu? Dalam Markus 11 ayat 22. Next slide. Markus 11 ayat 22. Nah, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Darwin telah melakukan banyak hal untuk merusakkan iman kepada Allah. Di satu sisi, kita tidak boleh melihat Tuhan melalui teleskop ataupun mikroskop. Tetapi di sisi lain, jika kita mencari seperti seorang detektif yang pintar, kita akan menemukan pola jari Allah yang luar biasa itu. Mari kita lihat dua pola Allah. Pola jari Allah. Yang pertama adalah biology cell. Salah satu pola jari Allah boleh ditentukan pada DNA anak. Dan tubuh kita memiliki 100 triliun sel. Bukan sedikit itu kan. 100 triliun. Banyak itu. Oleh karena sel-sel itu mikroskopis, apa dia bilangnya? Ya, terlilit sepunya lidah. Dan di dalam inti dari masing-masing sel terdapat bank data, yaitu inilah dikatakan DNA. Dan DNA ini memiliki perintah genetik untuk pertumbuhan dan fungsi sel. Kalau kita lihat di sini, inilah struktur typical animal cell. Ini yang animal cell, tapi manusia pun lebih kurang juga begini. Ini yang sains yang pandai tahu semua ini nama-nama ini. Beginilah
gambaran dia. 31 juta batu. Punya panjang, kalau disambung-sambung ini sel. Pengkodan DNA dari satu sel saja akan menghasilkan 1 juta halaman ensiklopedia, instruksi ataupun perintah. Dan jika kita membaca informasi genetik dalam 24 jam, bayangkanlah kita baca saja dalam masa 24 jam dan dalam 7 hari, maka dia akan memerlukan kita 100 tahun lamanya untuk kasih selesai membaca. Hidup lagi kah manusia sekarang? 100 tahun. Kalau ada pun mungkin 1 dalam 1 juta kan. Namun dikatakan di sini sel Anda yang sangat kecil membaca itu semua dan mengikuti semua perintahnya. Kita juga boleh bergabung dengan Raja Daud. Ia mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dalam Mazmur 139 ayat 14. Dan DNA kita yang menakjubkan adalah salah satu pola cari Allah. Dan jadi marilah kita melatih iman kita kepada Allah. Yang kedua adalah nubuatan Alkitab. Pola cari Allah yang kedua boleh ditemukan di dalam nubuatan Alkitab. Ya. Di sana kita akan menemukan kisah dari peristiwa yang diramalkan berabad-abad sebelum kejadian. Mari kita lihat satu saja contohnya. 2600 tahun yang lalu, Raja Babylon. Kamu tahu kan Raja Babylon? Nebukadnezar kan? Dia mengalami mimpi yang penting tentang sebuah patung yang sangat besar. Anda coba kasih balik tadi. Terbaca kuning, saya tahu warna. Saya langsung tidak dapat baca. Anda boleh membaca semua itu dalam buku Daniel pasal 2 sebenarnya. Kita tahu apakah simbol-simbol dia. Kepalanya dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, paha dari besi, kaki dari besi dan tanah liat. Dan ada satu batu besar menghancurkan patung dan mengisi dunia. Jadi Allah menyatakan arti dari mimpi itu kepada Daniel. Lalu dia menyampaikan kepada Raja Nebukadnezar. Apa arti ini? Nah, mari kita tengok satu persatu. Dia punya kepala yang terdiri dari emas. Dia melambangkan kerajaan Babylon, yaitu memerintah sepanjang tahun 606 hingga 538 sebelum Masehi. Dadanya pula dan tangan dari perak. Dia adalah kerajaan Medo-Persia dalam memerintah dalam tahun 538 hingga 331 sebelum Masehi. Perut dan pinggang dari tembaga. Kerajaan Yunani memerintah pada 331 tahun hingga 168 sebelum Masehi. Manakala paha dari besi, yaitu kerajaan Rom yang memerintah sepanjang tahun 168 sebelum Masehi hingga 468 selepas Masehi. Terbalikkan, kalau kita keliru tengok, bukan mau tambah kalau sebelum Masehi, mau kurang. Begitulah pengiraan dia. Dan
kaki dari sempuran besi dan tanah liat. Ini adalah negara-negara modern Eropa saat ini. Sejarah ini disampaikan 2600 tahun yang sebelumnya. Daniel 2:28 seperti Daniel kita boleh menyerukan ada Tuhan di surga. Jadi meskipun banyak tentangan saat ini, kita perlu untuk melatih iman dalam Tuhan. Mari kita lihat beberapa tokoh di dalam Alkitab. Maria melatih imannya dalam Tuhan dan melihat air berubah menjadi anggur. Kita tahu ini cerita kan, ya ada pesta kawin itu kehabisan air biasa dijadikan anggur. Begitu juga Yosua. Yosua melatih imannya dalam Tuhan dan kita tahu apa? Dinding kota Jericho pun runtuh. Siapa lagi? Nah, Daud melatih imannya dalam Tuhan dan mengalahkan siapa? Raksasa Goliat. Jadi, jika kita melatih iman kita dalam Tuhan, maka kita pun akan mendapatkan keajaiban. Tulisan Ray Palmer, ku percaya engkau, ya domba Golgota. Penerusku, dengarlah doaku, ampuni dosaku, aku selalu menjadi milikmu. Keputusanku ataupun keputusan kita semua pada malam ini adalah ini. Kita bersyukur kepada Allah mengasihi dan menjaga kita. Allah juga ingin kita sehat dan bahagia selalu. Karena itu kita akan berlatih setiap hari. Meskipun banyak keraguan dan banyak cabaran, kita akan melatih iman di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.